Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat BM. Semoga dalam keadaan sehat selalu. Kemarin kita sudah wawancara Ketua DPRD Kabupaten Serang, Pak Haji Bahrul Ulum, kemudian juga Ketua Komisi 3, Pak Agus, dan hari ini waktunya Ketua Komisi 2 hadir di studio BM.co, di studio BM TV. Jadi hari ini kita akan berbincang dengan Ketua Komisi 2 DPRD Kabupaten Serang, Pak Haji Sujai A. Sayuti SHMM. Apa kabar Pak Haji? Baik. Sehat selalu ya? Sehat selalu. Saya manggilnya apa nih? Pak Haji, Pak Sayuti, atau Abang? Bebas aja. Bebas ya. Kang Ega. Jadi Pak Sujai adalah Ketua Komisi 2 DPRD Kabupaten Serang yang menaungi bidang kesejahteraan masyarakat, bidang pendidikan, bidang kesehatan, ketenagakerjaan, pariwisata, dan tentu saja banyak bidang-bidang lain yang nanti kita akan gali sendiri bidang apa saja sih di Komisi 2. Pak Sujai, kita punya program itu Wakil Rakyat Bicara. Jadi bagaimana sih progres setahun dari DPRD Kabupaten Serang? Kita sudah wawancara Ketua DPRD Pak Bahrul Ulum, kita sudah wawancara juga Ketua Komisi 3 Pak Agus, dan sekarang waktunya Pak Haji Sujai mempertanggungjawabkan ke masyarakat setahun perjalanan beliau menjadi anggota DPRD Kabupaten Serang, khususnya di Ketua Komisi 2 di bidang yang tadi saya sebutkan. Pak, aktivitas selama setahun ini, apalagi kan setahun menjabat kemudian ada pandemi. Bisa tolong ceritakan sedikit nggak kesan-kesannya tiba-tiba jadi saat jadi anggota dewan tiba-tiba dihajar pandemi, kesulitannya di mana tuh Pak? Jadi banyak suka dan duka. Jadi di perjalanan 1 tahun ini kita alhamdulillah beserta rekan-rekan, karena kebetulan kita Komisi 2 membidangi dengan rekan-rekan OPD kita yang keterkaitan dengan sosial kesejahteraan masyarakat. Ketika ada pandemi memang sangat terasa sekali, karena bagaimanapun terasa benar-benar kita bekerja sebagai anggota DPRD Kabupaten Serang. Kenapa saya sampaikan seperti itu? Karena hampir setiap hari, dalam hari-hari tersebut kita selalu berhubungan dengan masyarakat. Jadi masyarakat kita ini kan dalam posisi itu kan posisi gamang, ketakutan, dan semuanya ada mungkin berkecamuk di dalam tubuh masyarakat pada saat awal-awal itu, dengan adanya pengumuman dari pemerintah pusat, dengan adanya larangan ini, larangan itu sangat luar biasa, sehingga kita bagaimana bisa mensosialisasikan terhadap masyarakat bareng bersama dengan rekan OPD untuk bisa meyakinkan masyarakat bisa tenang. Apalagi ketika terjadinya ada bantuan sosial dan emang kemiskinan makin bertambah, pengangguran makin bertambah, mau tidak mau kita mendapatkan keluhan-keluhan dari masyarakat, ya kita harus kerja keras dengan rekan-rekan OPD untuk menjelaskan itu semua. Karena ada di beberapa tempat, terutama di desa-desa, kemarin ada sampai terjadi yang namanya kepala desa di demo gara-gara tidak kebagian bansos ya, BST bansos, padahal artinya BST tersebut kepala desa dan RT sama sekali tidak tahu. Tidak tahu. Yang didata siapa, yang dapat siapa. Sehingga di situ timbullah agak sedikit emang di masyarakat sedikit gaduh, tapi alhamdulillah semuanya bisa kita selesaikan, karena itu ada mungkin pendataan yang dilakukan sama Kementerian Pusat untuk pembagian bantuan sosial terhadap masyarakat itu memakai data Pusjati yang dari tahun 2016-2017, sehingga kita dari anggota DPRD khususnya Komisi 2 berapa kali kita memanggil Kadinsos termasuk Sekdisdinsos untuk turun ke lapangan menjelaskan ini bareng-bareng. Jangan sampai ada masyarakat jatuh ke tertimpa tangga. Udah jatuh tertimpa tangga. Jadi hampir tidak ada waktu luang ya setelah dilantik, apalagi ketemu di Komisi 2 langsung terjun tuh. Apalagi karena Covid ini akhirnya kesejahteraan kan, bidang kesejahteraan harus bergerak ya. Iya. Jadi ada sedikit waktu tetap kita siasati. Bagaimana yang tadinya mungkin istirahat kita bisa 8 jam, bisa 7 jam, tapi bagaimana kita tetap harus bisa istirahat. Kalau tidak bisa istirahat, kita tidak bisa untuk bekerja nantinya untuk besok dan lusa. Nanti wakil rakyatnya yang tumbang. Pak Sujai, selama setahun ini
Apa saja sih yang sudah dilakukan Komisi 2 DPRD Kabupaten Serang, khususnya komisi yang memang di bawah pimpinan Bapak? Banyak hal, artinya kenapa saya katakan banyak hal, kebetulan Komisi 2 ini kan rekan kerjanya terbanyak di antara komisi-komisi lain. Paling banyak. Paling banyak, yang semuanya berhubungan dengan kemasyarakatan. Jadi kalau saya mungkin sampaikan ada beberapa OPD yang emang langsung berhubungannya dengan masyarakat. Seperti Kesra berhubungan dengan kesejahteraan masyarakat. Termasuk dinas sosial langsung berhubungan dengan masyarakat, Dinsos. Ditambah pendidikan yang sampai saat ini KBM-nya belum bisa berjalan tatap muka, masih dengan daring, itu juga salah satu OPD rekan kerja kita. Termasuk dinas kesehatan, bagian dari gugus tugas kemarin yang emang bagaimana untuk mensosialisasikan protap dan penanggulangan COVID di Kabupaten Serang ini. Itu kebetulan rekan kerja kita juga. Tak lupa juga tentunya ada OPD yang berhubungan dengan kepemudaan pariwisata yang notabene emang saya asal dari Kecamatan Anyar, Anyar Cinangka, yang tentunya lebih dekat dengan kultur kepariwisataan. Yang saat ini kemarin-kemarin mereka banyak mencari nafkah di kepariwisataan, sehingga dengan adanya pandemi ya sangat luar biasa, pukulan yang sangat tajam buat semua pihak, terutama masyarakat pesisir, masyarakat yang tadinya bekerja di pihak pariwisata, itu akan sangat terasa sekali. Ya, kita tahu pariwisata termasuk salah satu sektor yang paling goncang ya karena sangat pandemi. Yang paling goncang mungkin bukan hanya terjadi di kabupaten ya, setelah kita tahu ternyata kita melakukan beberapa kali komunikasi dengan DPRD daerah lain, ternyata bukan hanya di Kabupaten Serang, hampir semua mungkin di seluruh dunia. Di seluruh dunia sebetulnya kalau pariwisata bahkan menjadi top list ya, daftar teratas sektor yang paling terguncang karena kondisi ini. Tentu saya selanjutnya pendidikan, kemudian juga ya tadi kesehatan tentu saja. Selama 1 tahun mengabdi di Komisi 2, prakarsa apa saja tuh, khususnya di yang sifatnya administratif dan kebijakan, karena salah satu fungsi legislatif kan adalah juga membuat peraturan. Ya, kita alhamdulillah dari Komisi 2 memprakarsai 2019-2018 itu angka kematian bayi itu sangat banyak di Kabupaten Serang, dan ibu melahirkan banyak yang meninggal, sehingga perlu payung hukum yang kira-kira emang menurut kita bagaimana bisa melindungi bayi dengan ibunya, jangan sampai terjadi seperti itu selalu gitu kan. Sehingga dari pihak pemerintah untuk melakukan yang fundamental, kepentingan supaya si ini bisa terlindungi, tentunya perlu payung hukum. Makanya kita memprakarsai 2020 menyelesaikan memprakarsai Perda perlindungan AKB, perlindungan ibu dan anak pada saat kelahiran ibu dan angka kematian ibu dan angka kematian bayi. Ya. Jadi itu yang salah satu prakarsa dari Komisi 2, sehingga alhamdulillah bisa diselesaikan, dan saat ini udah di provinsi. Mudah-mudahan secepatnya bisa turun dan bisa dilakukan secepatnya gitu. Nah, itu yang luput dari perhatian kita juga mungkin ya. Kita kadang-kadang sibuk dengan kondisi pengangguran, kemiskinan, tapi ternyata ada satu sektor juga yang memang perlu perhatian serius. Termasuk tadi Ketua bilang harus ada Perda perlindungan ibu dan bayi gitu. Wah, terima kasih nih Ketua. Jadi mudah-mudahan di tahun-tahun selanjutnya angka kematian ibu dan bayi bisa menurun ya, bisa berkurang dan turun. Kemudian tahun berikutnya ada usulan Perda lagi atau 2021, karena mengingat kita di zaman pandemi di 2020 ini, sehingga kita memprakarsai dari Komisi 2 ingin bagaimana di Kabupaten Serang ini jangan sampai kekurangan pangan, sehingga kita ingin mencetuskan juga memprakarsai Perda ketahanan pangan. Ya, yang kita khawatir karena hampir seluruh dunia ini, seluruh negara dan seluruh kabupaten kota ini drop pendapatan dan drop penghasilan, sehingga kalau umpamanya ini sampai terjadi resesi dan terus moneter, bagaimana dengan ketahanan pangan? Impor tidak bisa dan lainnya, sehingga kita ingin bagaimana memprakarsai
salah satunya Perda Ketahanan Pangan. Supaya kita bisa swasembada. Swasembada pangan dan bisa terlindungi untuk Kabupaten Serang, jangan sampai ada yang tidak bisa makan untuk ke depan gitu kan. Jangan sampai di kita banyak sawah, Serang itu kan sawah. Yeah. Jangan sampai banyak sawah. Ya, bagus sekali idenya bahwa ya Pak Ketua sudah mikir sampai terjadi reses, dan memang salah satu alternatifnya adalah Raperda Ketahanan Pangan. Jadi ada dua yang kita usulkan. Selain itu ada lagi. Prakarsa ada ketahanan pangan, pada ketahanan pangan yang kita usulkan sama Perda perlindungan disabilitas. Nah ini saya setuju nih. Karena banyak di beberapa daerah atau di kita ada beberapa kasus ternyata tidak terlindungi karena bagaimanapun beliau sama manusia seperti kita, dan kalau mungkin harus memilih, disabilitas itu kan mungkin ingin normal sama seperti kita. Makanya perlu ada perlindungan khusus untuk kaum disabilitas dengan melalui kita bagaimana memprakarsai mengajukan pembuatan Perda perlindungan disabilitas. Setuju sekali saya. Ya, menarik sekali Sobat BM, ada baru satu tema tapi kita sudah bisa mendapat banyak sekali input dan informasi menarik. Prakarsa tentang angka kematian ibu dan angka kematian bayi di tahun 2020 sudah jadi Perda. Kemudian rencana katanya Komisi 2 juga akan memprakarsai Raperda Ketahanan Pangan. Kemudian juga akan memprakarsai Raperda tentang disabilitas. Ini menarik sekali. Belum lagi tadi banyak sekali pekerjaan-pekerjaan kesejahteraan sosial khususnya pendidikan yang juga banyak dilakukan Komisi 2. Tapi tentu saja yang namanya legislatif tentu saja tidak hanya sebatas itu, tapi juga ada fungsi pengawasan. Nah, yang diawasi adalah pemerintah yang notabene adalah OPD-OPD yang tadi banyak disebutkan. Menurut Pak Sujai, OPD di Kabupaten Serang tuh kinerjanya seperti apa sih? Kalau kita untuk memberi rapot, karena di situasi pandemi itu mungkin saya belum bisa mengatakan merah atau kuning atau hijau, karena situasi dan kondisi yang kita tidak bisa memungkinkan untuk melihat kinerja beliau sangat baik atau tidak baik atau kurang baik, karena kebetulan pada saat kemarin di awal Januari Februari kita sudah melihat perencanaan, melihat RKA untuk ke depan seperti apa di OPD-OPD itu, tapi begitu di bulan Maret kita ada pandemi COVID ini, sehingga banyak kinerja OPD emang yang tidak maksimal atau kurang maksimal gitu. Salah satu mungkin ada beberapa yang kita cross check, Dinas Pendidikan, karena yang kemarin bagaimanapun Dinas Pendidikan berhubungannya kan dengan masyarakat tentang KBM, karena peraturan pusat yang tidak membolehkan untuk bagaimana zona merah atau zona tertentu tidak boleh melakukan tatap muka belajar mengajar, sehingga mau tidak mau itu dilakukan sama Dinas Pendidikan Kabupaten Serang. Tapi kami tentunya bagaimana mengawal dengan teman-teman jangan sampai hak-hak masyarakat kita, hak anak didik itu jangan sampai tidak tersalurkan tentang bagaimana kegiatan belajar mengajar itu, walaupun mungkin via daring ataupun luring. Karena bagaimanapun hak-hak mereka ini kan hak kewajiban sebagai warga negara yang harus dicerdaskan. Dan karena itu mau tidak mau ketika ada beberapa masyarakat yang emang datang ke kita mengadukan kami tidak punya kuota, kami tidak punya fasilitas ini, kami tidak punya fasilitas itu, harus seperti apa, yaitu beberapa kali akhirnya kita tegur juga dari pendidikan. Karena mengingat pendidikan ini kan sangat fundamental, maju mundurnya suatu daerah dan tentunya dengan bagaimana kualitas pendidikan terhadap anak didiknya yang ada di kabupaten kita ini, kabupaten tercinta kita. Jadi alhamdulillah dengan beberapa kali kita melakukan teguran, sehingga ada beberapa guru yang diterjunkan kepada daerah-daerah tertentu yang memang tidak bisa dilakukan daring gitu kan. Karena ada beberapa wilayah juga yang tidak tersentuh sinyal ya. Iya, tidak tersentuh sinyal, bahkan mereka tidak punya paket, tidak punya HP. Tidak punya HP. Perlu ada bagaimana stimulan dari pihak pemerintah untuk melakukan itu gitu. Tapi penanganan OPD sendiri di masa pandemi itu menurut kacamata Komisi 2 seperti apa? Apakah memang mereka sigap atau memang baik?
Ya kalau memang tadi tidak bisa mengeluarkan rapot karena kondisinya begini, menurut Pak Sujai penanganannya sendiri baikkah, setengah baikkah atau sedang gitu? Jadi kalau kita lihat ada beberapa OPD yang emang saat ini berhubungan langsung dengan masyarakat keterkaitan seperti pendidikan, seperti Kestra untuk bantuan-bantuan sosial termasuk Dinsos. Jadi ada beberapa emang yang kebetulan anggaran kita kemarin-kemarin ini karena ada COVID, ada beberapa anggaran yang emang terpangkas direfocusing untuk melakukan bagaimana roda pemerintahan tetap berjalan, tapi bagaimana hak terhadap masyarakat untuk supaya pembelajaran masker, perlindungan terhadap penyakit penular ini supaya tidak menyebar kemana-mana, sehingga itu dianggarkan sama APBD kita. Makanya ada beberapa pilihan kemarin. Salah satu yang bagaimana ketika apakah ini pembangunan yang harus kita dahulukan sesuai dengan RPJMD yang sudah diterapkan dan sudah dicantumkan, apakah ini harus dilakukan pemotongan untuk perlindungan terhadap masyarakat tentang pandemi ini. Sehingga kemarin ketika hal-hal itu kita bicarakan di anggota DPRD dengan rekan-rekan Komisi 2 akhirnya menyepakati bagaimana untuk kegiatan-kegiatan perlindungan terhadap masyarakat lebih diutamakan, sehingga 30% anggaran kita ditarik untuk kegiatan-kegiatan COVID. Makanya akhirnya mau tidak mau pembangunan banyak yang tadinya sudah direncanakan mau bangun di jalan Anu, atau kita di Dinas Kesehatan mau membeli obat Anu, atau umpamanya di Dinas Pendidikan mau membangun kelas ini, tapi sehingga banyak yang dibatalkan keterkaitan karena anggaran dipakai untuk kegiatan COVID itu. Jadi semua sedang berlomba-lomba untuk penyelesaian COVID ya? Ya, pada saat kemarin itu seperti itu, sehingga setelah terrefocusing selesai baru kita bagaimana mengaudit dan mencari kegiatan-kegiatan OPD kita di mana yang kurang tidak maksimalnya. Sehingga kalau kita suruh menilai baik ataupun kurang baik, ada yang emang sisi baik, ada yang emang yang kurang baik. Artinya kurang baik kenapa? Mungkin karena saking luasnya Kabupaten Serang seperti Dinsos ya. Saking luasnya Kabupaten Serang, bantuan yang ada dari pusat kan tidak mencukupi untuk seluruh masyarakat Kabupaten Serang. Bantuan dari provinsi juga tidak mencukupi. Begitupun bantuan kabupaten tidak mencukupi terhadap masyarakat yang pada saat kemarin memang kesulitan, terutama kesulitan tentang biaya hidup dan sebagainya. Ya, oleh sebab itu dari Dinsos kami bagaimana menegur mereka beberapa kali supaya dianggarkan itu bisa ditambah, tapi ternyata tidak bisa karena anggarannya tidak ada. Jadi kalau umpamanya rapot mana yang harus diberikan, mana yang merah, mana yang hijau, mana yang baik atau mana yang kurang baik. Dalam yang kemarin tidak ini ada pandemi, mungkin kita bisa menilai ya. Tapi dalam situasi seperti ini ada beberapa OPD yang emang hampir rata-rata bekerja di luar adat kebiasaan. Karena di tempat-tempat sebelumnya di beberapa abad saya semenjak lahir sampai sekarang baru kali ini menemukan yang namanya ada pandemi COVID, penyakit menular yang sangat luar biasa ini gitu kan. Sehingga ada beberapa OPD juga mungkin yang gamang, mungkin dia ketakutan juga, mungkin juga karena tidak ada anggaran, khawatir diperiksa dan sebagainya. Sehingga salah satu sorotan saya yang paling tajam, satu Dinsos, keduanya kesehatan, yang ketiganya pendidikan. Karena ini keterkaitannya sampai saat ini kan belum ada yang namanya belajar mengajar. Jadi saya katakan Pak Kadis kalau saya boleh menilai ini belum maksimal kata saya untuk bagaimana memberikan hak terhadap masyarakat anak didik. Ya, kenapa itu pendidikan kita anggap kurang maksimal kemarin? Karena keterkaitan yaitu masyarakat kita banyak yang belum begitu paham, dan dari pihak didik pun masih mencari regulasi bagaimana untuk bisa mereka memberikan pelayanan yang terbaik terhadap masyarakat anak didik. Sementara banyak orang tua wali murid yang menanyakan kapan belajar mengajar dilakukan. Anak kami ini, anak saya bisa bodoh lah untuk diajar-ajar. Kan kami sebagai anggota DPRD mau tidak mau ini kan harus kita tegur dan harus kita sampaikan. Sehingga dicoba di beberapa titik melakukan luring. Tapi ternyata begitu luring dilakukan, ada indikasi dari hasil pemeriksaan di daerah tersebut ada salah satu orang tua wali murid yang terindikasi COVID, sehingga akhirnya diselesaikan sampai saat di situ saja lah luring, akhirnya di stop kembali gitu.
Jadi hal-hal seperti itulah yang kami soroti supaya jangan sampai pelayanan terhadap masyarakat ini terhambat gara-gara ketiadaan anggaran. Alasan klasik kan seperti itu selama ini. Klasik. Yang kedua tentang Dinkes, karena sebagai gugus tugas kemarin itu banyak kita tegur. Karena apa? Karena Dinkes ini bagian dari fundamental yang 29 kecamatan, kurang lebih 30 puskesmas yang ada di daerah, itu APD-nya itu tidak pernah lengkap. Sementara mereka di daerah itu kan menangani orang berbagai pihak pasien. Iya. Makanya kita tegur beberapa kali, jangan sampai tidak melakukan maksimal di masyarakat, terutama yang di puskesmas-puskesmas. Alhamdulillah dengan kita melakukan peneguran-peneguran, bahkan kita dari CSR, dari masyarakat, dari beberapa sumbangsih masyarakat turun ikut ke puskesmas, ikut menyumbang APD untuk perlindungan terhadap si pihak pelaksana ya, pihak perawat, karena dia garda terdepan untuk dilindungi. Yang ketiga tentang tadi Dinsos. Nah, Dinsos karena terkaitan yang sangat ramai di masyarakat. Sangat ramai di masyarakat, tapi alhamdulillah sekarang sudah selesai dan telah dilaksanakan dengan baik, walaupun emang ada beberapa masyarakat yang saat ini emang belum bisa terbantu. Tapi itu bagaimanapun kita sebagai wakil rakyat mau tidak mau untuk menutupi celah-celah itu kekurangan di masyarakat, khususnya kita di Dapil 4 ya, karena kebetulan saya dipilih sama masyarakat Dapil 4. Tapi untuk dapil-dapil lainnya bukan berarti kita pilih kasih, karena bagaimanapun semua masyarakat Kabupaten Serang itu adalah konstituen kita, itu masyarakat kita. Jadi untuk yang tidak kebagian bansos tetap sedang dalam proses upaya atau gimana? Diupayakan, kemarin kita kerjasama dengan beberapa kepala desa kan mewajibkan 30% untuk bantuan sosial. Sehingga kalau yang emang masih posisinya dia emang benar-benar perlu dan harus dibantu, tolong seluruh kepala desa itu menginstruksikan dari Dinsos untuk mencatat melalui RT-RT-nya siapa saja yang belum terbagi dalam bantuan sosial tersebut dan benar-benar orang itu membutuhkan bantuan. Sehingga bagaimana jangan sampai ada masyarakat kita satu orang pun yang emang merasa dirugikan dengan adanya pemerintah kita yang saat ini wajib melindungi kepada masyarakatnya, dan jangan sampai ada kepala desa yang tidak mendata masyarakatnya. Ketika itu akan terjadi luapan emosi masyarakat sehingga negara akan menjadi cios atau daerah menjadi cios, kita kan repot juga nanti semua. Kita yang repot ya. Iya. Tapi alhamdulillah semuanya sekarang udah bisa berangsur-angsur pulih dan mudah-mudahan bisa baik sampai seterusnya. Jadi dalam 1 tahun ini hampir tidak ada kendala yang berarti ya ditemukan di lapangan ya, kecuali tadi artinya OPD mungkin sering ditegur, tapi pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan OPD juga tidak terlalu berarti ya, artinya tidak terlalu menyimpang lah gitu. Ya, kalau kita melihat kepada penyimpangan, menurut kita selama kontrol kita jalan, fungsi kita pengawasan kita jalan, yang tentunya mereka pun sangat menghargai kita. Tidak sampai mereka artinya setelah kita tegur tapi tetap lalai, tetap tidak melakukan gitu. Kalau emang tetap hal itu kita sampai tidak dihargai dan mereka tidak melakukan, lah itu fungsi pengawasan kita kan salah satunya ada di kita di DPRD. Yang tentunya kita akan melaporkan ini kepada bupatinya gitu kan. Siapa bupati, kalau emang ternyata kita tidak mempan, tentunya bupati yang akan kita tegur sebagai stakeholder leading sektornya, pimpinan nomor 1 di Kabupaten Serang. Ya, Sobat BM, banyak sekali tadi yang dijabarkan oleh Pak Sujai. Ternyata di Komisi 2 ya tidak hanya 3, tadi kan 3 sektor besar, pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan ya Pak Sujai. Tapi ternyata banyak juga sektor-sektor lain yang juga memang kayak tadi pariwisata, bagaimana Komisi 2 konsen juga terhadap pariwisata. Kinerja DPRD Kabupaten Serang khususnya Komisi 2 sudah kita dengarkan tadi dari uraian-uraian Pak Sujai selaku ketua, dan kita sangat mengapresiasi, apalagi saya selaku salah satu orang yang konsen di bidang anak ya, karena dulu pernah di Lembaga Perlindungan Anak. Ada tadi tuh tentang AKB gitu, angka kematian ibu dan angka kematian bayi. Saya secara pribadi mengucapkan terima kasih nih Pak Sujai sudah ada perda itu, kemudian juga perda ketahanan pangan dan perda disabilitas gitu. Terima kasih banyak. Terakhir Pak, himbauan untuk masyarakat Kabupaten Serang khususnya ya tentang COVID dan mungkin tentang pilkada kita yang akan sebentar lagi kita gelar. Tentunya kalau tentang COVID ya menjaga jarak aman, bagaimana mencuci tangan,
dan memakai masker. Protokol kesehatan harus selalu kita ikutin sebelum dinyatakan negara kita ini aman. Untuk tentang pilkada, kita ini satu Kabupaten Serang, ini satu keluarga. Jadi jangan sampai ke depan sebelum pilkada ataupun setelah pilkada, siapapun yang jadi pemimpin kita di Kabupaten Serang jangan sampai bermusuhan. Namanya kita keluarga, tetap keluarga. Ukhuwah Islamiyah, kekeluargaan tetap harus terjalin antar sesama, antar tetangga, antar masyarakat. Jadi itu harapan kita kepada rekan-rekan dan masyarakat di Kabupaten Serang, semoga aman, tertib, dan lancar. Dan jangan lupa gunakanlah hak pilih, datang ke TPS untuk memilih pemimpin yang menurut Ibu, Bapak, dan rekan itu yang terbaik. Silahkan sesuai dengan hati masing-masing. Jadi jangan golput ya Pak? Jangan sampai golput. Ini karena satu suara akan menentukan maju mundurnya Kabupaten Serang 5 tahun ke depan. 5 tahun ke depan. Ya, itu tadi himbauan dari Pak Sujai, Ketua Komisi 2 DPRD Kabupaten Serang. Kinerjanya sudah kita dengarkan tadi dengan sangat lugas dan gamblang. Jangan lupa pakai masker, cuci tangan, dan jaga jarak. Kemudian juga jangan golput. Salam berkarya dan berbagi inspirasi.